Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Densus 88 menangkap pelaku pegawai PT KAI terduga teroris pendukung jaringan ISIS yang aktif menyebarkan ajakan jihad di media sosial. Saat ini Densus 88 bersama Polda Metro Jaya masih mendalami kepemilikan senjata yang turut diamankan bersama tersangka. Selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Mabes Polri. Adi, seperti apa sebenarnya profil pelaku teroris di Bekasi ini? Ya, Maria, berdasarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Humas Mabes Polri dan juga Densus 88 diketahui memang tersangka DE yang kemarin ditangkap di Bekasi ini memang sudah terpapar paham radikalisme sejak lama, bahkan sejak ia muda. Dan ini pertama kali ia bergabung dengan Mujahid Indonesia Barat pada tahun 2010, lalu kemudian setelah pimpinan kelompoknya berhasil ditangkap oleh polisi, ia kemudian bergerilya sendiri dan kemudian berbaiat pada ISIS pada tahun 2014. Dan dalam perjalanannya itu ia memanfaatkan platform media sosial untuk propaganda atau melakukan ajakan-ajakan untuk jihad. Dan inilah kemudian yang ditelusuri oleh aparat kepolisian. Memang untuk aktivitasnya sendiri semakin meningkat sejak 3 pekan terakhir sampai akhirnya ia ditangkap oleh aparat kepolisian. Yang membuatnya kemudian semakin termotivasi untuk melakukan ajakan-ajakan jihad adalah setelah menonton video terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh tahanan kasus terorisme di Makobrimob. Berikut adalah keterangan dari juru bicara dari Densus 88. Inspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi pemberontakan atau kanan dari Mako teroris di Mako. Ini dalam keterangannya ini masih kita dalami, Jenderal, sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, udah beberapa kali melakukan latihan, ya, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Maria. Adi, lalu bagaimana dengan kepemilikan senjata pelaku yang juga turut diamankan Densus? Dari mana pelaku bisa mendapatkan senjata? Ya, terkait dengan senjata yang kemudian disita oleh polisi dari pelaku atau tersangka DE ini tadi memang ditunjukkan oleh aparat kepolisian ada 16 pucuk senjata. Rinciannya adalah 11 senjata laras pendek dan juga 5 laras panjang yang kemudian tadi ditunjukkan oleh polisi. Bahkan dari 16 pucuk senjata ini ada yang merupakan senjata pabrikan, lalu kemudian senjata rakitan. Bahkan ada senjata airgun dan airsoft gun yang kemudian di-upgrade oleh pelaku atau tersangka DE ini dan kemudian menjadi senjata api. Ini yang kemudian menjadi bahan pendalaman dari aparat kepolisian baik dari Polda Metro Jaya yang merupakan wilayah tempat ditangkapnya tersangka DE ini dan juga dari Densus 88. Dan juga untuk kepemilikan senjata ini masih ditelusuri dari mana ia mendapatkan senjata ini, bagaimana kemudian ia juga bisa mengupgrade atau merakit senjata dan mengupgrade senjata airsoft gun ini menjadi senjata api. Ini kemudian yang masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Dan juga yang pasti tadi disampaikan juga bahwa terkait dengan persenjataan ini penelusurannya masih terus dilakukan. Nah, lalu kemudian tidak hanya senjata yang dimiliki oleh tersangka, tapi polisi juga melakukan penelusuran terkait dengan aliran dana. Akun-akun yang dimiliki oleh tersangka ini juga masih ditelusuri. Karena kalau kita lihat pelaku ini juga memiliki platform yang menjual berbagai perlengkapan taktikal. Nah, ini juga akan ditelusuri apakah kemudian hasil penjualan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan aksi terorisme. Ini yang masih terus didalami oleh aparat kepolisian. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Humas Polri. Kembali ke studio, Maria. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Humas Polri.